Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali di perkuliahan Manajemen Pangan Halal. Ini adalah pertemuan kita yang ke-10 ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan topik mengenai sertifikasi halal ya. Ditinjau dari aspek regulasi dan implementasinya yang terkait dengan sistem jaminan produk halal di Indonesia. Mungkin materi ini cukup panjang ya, cukup banyak, sehingga kemungkinan kita akan disampaikan dalam 2 pertemuan. Oke, sedikit saya ingin jelaskan ya bahwa sertifikasi halal di Indonesia ini perjalanannya sudah cukup panjang ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya awali tahun 1989 ya, yang pertama kali muncul itu dengan adanya isu lemak babi ya pada saat itu untuk beberapa produk pangan. Ini adalah outline kita untuk materi tentang sertifikasi halal. Kita akan membahas tentang sejarah singkat, kemudian dasar hukum, ya, kebijakan sertifikasi halal, lalu kemudian kita bahas mengenai kewenangan BPJPH sebagai lembaga penyelenggara jaminan produk halal ya, dan sejauh mana ruang lingkup sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia. Kemudian saya juga akan membahas tentang tugas auditor dan penyelia halal, lalu bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal, dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam permohonan sertifikasi halal, kemudian kita juga akan membahas tentang sistem jaminan halal, dan proses produk halal ya atau PPH dengan pendampingan PPH. Kemudian kita akan juga lakukan registrasi pendamping PPH dan simulasinya ya. Oke, jadi cukup banyak materi yang akan kita sampaikan ya, tapi mudah-mudahan di 2 pertemuan ini bisa kita selesaikan ya. Oke, kita mulai dari sejarah singkat ya, sertifikasi halal di Indonesia. Tadi sudah saya katakan bahwa sertifikasi halal di Indonesia itu diawali dengan adanya kasus ya, ditemukannya beberapa produk pangan yang ternyata disinyalir ya mengandung senyawa turunan babi ya, yang pada saat itu sempat menjadi isu nasional ya, yaitu adanya kasus Ajinomoto ya pada saat itu ya, di mana produk tersebut diduga menggunakan media non halal ya pada proses produksinya ya, pada proses produksi MSG itu dia menggunakan media untuk menumbuhkan bakteri dari sumber yang tidak halal ya. Nah, itulah sempat menjadi heboh pada saat itu ya. Kemudian beberapa produk juga ditemukan ada ya di beberapa daerah yang ternyata secara sengaja ya mencampurkan lemak babi dalam berbagai produk pangan. Nah, inilah yang mendorong ya Majelis Ulama Indonesia untuk segera mendirikan satu lembaga untuk mengkaji dan menganalisis kecenderungan status kehalalan suatu produk yang beredar di Indonesia, terutama produk-produk yang dianggap kritis ya, produk yang tadi misalnya mengandung bahan turunan hewani dan lain sebagainya. Nah, akibat daripada isu tentang lemak babi tersebut, maka muncullah ya
lembaga LPPOM MUI pada saat itu. Ya, tahun 1989 itu LPPOM MUI mulai berdiri dan melakukan proses studi banding, melihat berbagai aktivitas produksi di beberapa perusahaan dan menawarkan adanya sertifikasi halal secara sukarela. Jadi pada saat itu perusahaan yang ingin mendaftarkan untuk disertifikasi bisa mengajukan melalui lembaga LPPOM MUI ya. LPPOM itu lembaga pengkajian produk pangan, obat ya, produk obat dan makanan ya, LPPOM, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian pada tahun 2001 ya, skandal Ajinomoto itu sempat ini kembali ya, dan untuk itu maka Ajinomoto segera mengajukan sertifikasi halal ya, dan sejak saat itu mereka mengganti semua bahan baku bahan yang digunakan untuk fermentasi ya, media untuk reviving atau untuk menumbuhkan mikroba yang digunakan dalam media produksi Ajinomoto tersebut ya, semuanya diganti dengan media yang halal ya, sehingga pada saat itu Ajinomoto resmi mendapatkan sertifikat halal ya tahun 2001. Kemudian di tahun 2014 ya, tepatnya tanggal 11 Oktober ya, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu disahkan oleh DPR ya, di akhir kepemimpinan Presiden SBY ya pada saat itu. Undang-undang ini resmi diluncurkan sebagai salah satu bentuk payung hukum ya, regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia sekarang merasa dengan adanya undang-undang ini pemerintah sudah memberikan jaminan akan pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia ya. Kemudian undang-undang tersebut ya selama 5 tahun itu vakum ya, tidak ada implementasi apapun di era kepemimpinan Jokowi ya, di periode pertama, hingga baru tahun 2019 Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 31 ya, yang diikuti dengan peraturan Menteri Agama nomor 26 ya, tentang pelaksanaan jaminan produk halal, sehingga ditetapkanlah suatu badan penyelenggara yang disebut sebagai BPJPH ya, untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia, di mana secara kedudukan lembaga tersebut ada di bawah Kementerian Agama. Nah, dengan adanya PP tersebut, maka kewajiban sertifikasi halal di Indonesia itu menjadi wajib ya, bagi semua pelaku usaha yang tadinya bersifat sukarela, maka semenjak 17 Oktober 2019 sertifikasi halal itu wajib diberlakukan ya untuk semua produk pangan yang beredar di Indonesia. Nah, ini sesuai dengan pasal 4 ya, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Oke. Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi halal ini tentunya sebetulnya undang-undangnya ada di dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar ya, nomor pasal 29 ayat 2, negara menjamin ya kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan melaksanakan semua perintah agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, salah satu bentuk perintah agama ya, terutama agama Islam, itu adalah mengkonsumsi produk halal itu adalah menjadi satu kewajiban ya, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga dari payung hukum itu keluarlah Undang-Undang Nomor 33 tadi ya,
tentang jaminan produk halal. Kemudian tadi ada peraturan Menteri Agama ya nomor 26 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Lalu yang terbaru dikeluarkan juga undang-undang tentang Cipta Kerja ya yang sempat menjadi kontroversi ya di beberapa bulan terakhir ya, mungkin di tahun 2020 sempat ditolak ya oleh beberapa, terutama para buruh ya yang merasa dirugikan dengan adanya undang-undang tersebut ya, karena kebijakan tentang undang-undang Cipta Kerja ini lebih banyak menguntungkan produsen ya atau investor. Dan ya walaupun dengan berbagai kontroversi ya tetap undang-undang ini diberlakukan. Dan salah satu dampak dari diberlakukannya undang-undang ini adalah diwajibkannya sertifikasi halal untuk pelaku usaha kecil ya, mikro atau UKM yang disederhanakan ya prosesnya ya, sehingga apa yang tadinya proses sertifikasi halal itu cukup panjang ya, dipersingkat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 ini. Nanti kita akan jelaskan ya bagaimana proses sertifikasi halal untuk UMK ini yang sedikit berbeda dengan apa namanya perusahaan-perusahaan besar ya. Kemudian peraturan Menteri Agama tadi sudah disebutkan ya, dan peraturan Menteri Agama yang terbaru ya tentang sertifikasi halal ya, nomor 20 tahun 2021 ya tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ya. Nah ini nanti kita akan jelaskan proses implementasinya seperti apa. Oke, jadi kalau kita bicara tentang regulasi ya, di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di pasal 4 ya jelas dinyatakan, Anda bisa baca nanti undang-undangnya kalau Anda mau, tinggal download saja. Di Google juga bisa di-download ya. Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Jadi sekali lagi di pasal 4 dalam undang-undang tersebut, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal ya. Kemudian dalam kaitannya dengan pelaksanaan sertifikasi halal ini, maka pemerintah mendirikan beberapa lembaga ya, ya terutama yang mendirikan lembaga yang khusus menangani pelaksanaan sertifikasi halal ini, yaitu yang pertama ada BPJPH. Ya, BPJPH ini adalah lembaga atau badan penyelenggara jaminan produk halal. Ya, ini ada di bawah Kementerian Agama yang tugasnya melakukan proses sertifikasi dan jaminan produk halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia. Ya. Kemudian dalam kaitannya dengan sertifikasi halal ini, ya BPJPH juga akan bekerja sama dengan LPH. Ya, LPH ini singkatan dari Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi nanti BPJPH akan menunjuk LPH untuk melakukan proses verifikasi ya dalam pemeriksaan proses produk halal yang ada di suatu perusahaan ya, melalui pengujian secara langsung ya, baik itu melalui audit atau pengujian di laboratorium ya, untuk memastikan status kehalalan suatu produk ya, dalam kaitannya dengan proses sertifikasi halal ya. Jadi LPH itu bisa didirikan ya oleh lembaga swasta ya, pemerintah ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan ya, termasuk juga mungkin lembaga perguruan. Kemudian yang ketiga ada MUI ya. MUI adalah wadah musyawarah para ulama, ulama dan cendekiawan muslim yang di dalamnya juga terdapat satu komisi yang sangat penting dalam sertifikasi halal, yaitu Komisi Fatwa ya.
Nah, Komisi Fatwa ini yang akan menetapkan ya status kehalalan suatu produk ini apakah halal atau tidak. Jadi ranah dari ketetapan halal itu ada di MUI ya, berdasarkan hasil pengujian di lapangan oleh LPH. Nanti hasil dari audit LPH itu akan dibawa ke Komisi Fatwa. Nah, kalau kita lihat ya, sekarang era baru pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia yang tadinya bersifat sukarela ya, sekarang mandatori, wajib bagi seluruh pelaku usaha. Tidak terkecuali pelaku usaha kecil dan menengah. UMK juga wajib bersertifikat halal. Nah, kalau kita lihat dari perubahan kebijakan ini tentunya ini menjadi tantangan besar ya di era baru sertifikasi halal ini. Kenapa? Karena kita lihat banyak sekali para pelaku usaha kecil, warung-warung makan, ya, penjajah makanan, pujasera, terus apa namanya, kantin-kantin dan kafe-kafe yang banyak yang belum bersertifikat halal, ya, sehingga ini menjadi satu PR besar ya bagi BPJPH dalam hal ini untuk melakukan proses sertifikasi halal. Kalau dulu penyelenggara sertifikasi halal itu ada di bawah LPPOM MUI ya, tepatnya di bawah MUI ya, sebagai suatu ormas yang non NGO ya, non government organization. Jadi bukan organisasi di bawah pemerintah. Nah, sekarang penyelenggara jaminan produk halal itu resmi diambil alih oleh pemerintah di bawah Kementerian Agama. Ya, sehingga penyelenggaraan ini langsung diawasi oleh pemerintah ya, dalam hal ini presiden ya, terutama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini. Kemudian pihak yang terlibat, kalau dulu itu kan otorisasi dari MUI ya, jadi lembaga MUI nanti punya lembaga pemeriksa halalnya, yaitu LPPOM, nanti melaporkan ke Komisi Fatwa. Jadi tidak ada organisasi lain. Nah, sekarang pihak yang terlibat itu bisa lintas departemen ya, bisa lintas lembaga ya, tidak hanya MUI saja, bisa nanti stakeholder-nya dari pemerintah, dari organisasi kemasyarakatan ya, dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya yang nanti bisa berperan ya dalam proses penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian ini yang berkaitan dengan urusan ya atau tadi berkaitan dengan sertifikasi halal ini. Kalau dulu kan sifatnya individual ya. Individual itu artinya ya boleh boleh didaftarkan, boleh tidak tadi ya, berkaitan dengan sukarela tadi. Tapi sekarang karena dia melibatkan berbagai multi stakeholder, jadi sifatnya kolektif ya, bisa dilakukan dalam jumlah yang besar gitu ya. Kemudian untuk jenis produknya ya, kalau dulu sebatas produk makanan, minuman ya, obat, kosmetik ya. Sekarang barang dan jasa ya, makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologis, produk rekayasa genetik, termasuk barang gunaan. Barang gunaan ini barang yang dipakai bukan dikonsumsi langsung ya, bukan dimakan, tapi digunakan seperti pakaian ya, sepatu, tas misalnya ya. Kemudian kulkas misalnya. Nah, itu ada beberapa yang disertifikasi halal, termasuk jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian. Kemudian dari sisi pelaku usahanya, kalau dulu kan pelaku usaha yang mau dan membutuhkan sertifikat halal saja yang mereka mengajukan permohonan sertifikasi halal. Sekarang mau tidak mau semua jenis usaha wajib
mengajukan sertifikasi halal, baik perusahaan besar, kecil, mikro maupun perusahaan menengah ya. Nah, jadi skalanya sekarang jauh lebih besar dan karena sifatnya wajib tadi ya, maka semua lingkup usaha itu harus disertifikasi. Ya, kemudian sekarang sudah ada beberapa kerjasama juga ya dengan institusi pemerintah ya, lembaga-lembaga halal di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan apa pengakuan internasional ya terhadap sertifikasi halal di Indonesia. Kemudian sekarang dengan adanya undang-undang tersebut juga ada pengawasan dan pembinaan ya, terutama bagi LPH dan auditor juga lembaga-lembaga yang berperan dalam pemeriksaan produk halal. Kalau dulu profesi yang paling dominan itu ya dalam sertifikasi halal itu adalah auditor halal ya. Sekarang selain auditor ada penyelia, ada pengawas ya, ada manajer dan lain sebagainya ya. Termasuk pendamping halal ya, itu sekarang ada untuk yang UMKM. Jadi sekali lagi proses sertifikasi halal di Indonesia di era baru ini sekarang jauh lebih komprehensif dan lebih mencakup berbagai pelaku usaha yang mengedarkan produk pangannya di Indonesia. Kalau kita lihat di peraturan Menteri Agama ya tentang kedudukan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu setingkat eselon 3 ya di bawah Menteri Agama itu sejajar dengan Dirjen Birmas Islam ya, kemudian penyelenggaraan haji dan umroh, Dirjen Pendidikan Islam, Inspektorat dan Sekretariat Jenderal ya. Jadi di situ BPJPH itu bertanggung jawab langsung ke Menteri Agama ya, karena dia ada di bawah Kementerian Agama. Kemudian di bawah Kepala BPJPH ada Sekretariat Badan Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal ya, pembinaan dan pengawasan produk halal serta pusat kerjasama dan standarisasi halal ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa kewenangan dari BPJPH ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 6 menyebutkan ya kewenangan BPJPH itu antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH. Kemudian yang kedua menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH. Yang ketiga menerbitkan ya dan mencabut sertifikasi halal atau label halal yang ada pada suatu produk ya kalau ditemukan misalnya melanggar aturan undang-undang itu maka BPJPH berhak untuk mencabut sertifikasi halal dari produsen tersebut. Kemudian melakukan registrasi untuk produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal ya, lalu melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan jaminan produk halal, melakukan pembinaan terhadap auditor halal dan melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri ya. Itulah beberapa kewenangan BPJPH dalam kaitannya dengan sertifikasi halal ya. Jadi fungsi utamanya ya dia sebagai regulator ya untuk sertifikasi halal ya termasuk untuk produk-produk halal luar negeri ya yang masuk ke Indonesia. Oke, kemudian nah di sini dalam Undang-Undang Nomor 33 itu juga disebutkan ya, yang dimaksud dengan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Apa LPH itu? LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan ya atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk. Ya.
Jadi pemeriksaan ini kan saya katakan tadi bisa pemeriksaan verifikasi dokumen atau langsung melihat fasilitas produksi di lapangan, bisa juga pemeriksaan itu melalui pengujian sampel di laboratorium. Ya, itulah tugas dari LPH. Ya, nah untuk melaksanakan tugas tersebut ya, maka LPH itu harus memiliki minimal 3 orang auditor ya sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Di mana auditor halal ini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Jadi orang yang kompeten dalam kaitannya dengan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk di lapangan inilah tugas dari auditor. Ya. Kemudian ada beberapa definisi terkait ya yang terdapat dalam Undang-Undang JPH yang pertama ada proses produk halal. Apa yang dimaksud dengan proses produk halal? Proses produk halal atau PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk dari mulai penyediaan bahan, ya, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, sampai penyajian produk. Jadi dengan kata lain, proses produk halal itu adalah semua aktivitas produksi ya yang berkaitan dengan suatu produk yang akan disertifikasi halal. Jadi produk yang diproduksi itu bagaimana prosesnya dari mulai awal, dari mulai menyiapkan bahan, mengolah bahan, menyimpan, mengemas, mengirim, mendistribusikan, menjual, atau menyajikan, semuanya harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut JPH atau Jaminan Produk Halal. Ya, JPH adalah kepastian hukum ya terhadap kehalalan suatu produk, dan kepastian hukum ini ya dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Jadi suatu perusahaan yang mengklaim bahwa dia memberikan jaminan terhadap kehalalan suatu produk yang diproduksinya, bahwa dia menjamin produk saya halal gitu ya. Apa buktinya kalau produk dia itu halal? Nah, buktinya ada sertifikat halal sebagai bukti dari jaminan produk halal tersebut. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH, dan ini didasarkan pada hasil komisi fatwa ya, hasil penetapan sidang fatwa oleh lembaga MUI ya yang nanti akan mengeluarkan suatu ketetapan halal terhadap produk pangan tersebut. Nah, dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 pasal 12 ya. Nah, LPH ini bisa didirikan oleh pemerintah atau masyarakat atau kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, masyarakat di sini siapa? Bisa masyarakat akademis, bisa juga ormas ya. Ormas di Indonesia kan banyak ya, ada ormas Muhammadiyah, NU, Persis dan lain sebagainya, mereka boleh mendirikan LPH ya. LPH sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk. Nah, pengujian ini dapat dilakukan di laboratorium dengan standar ISO 17025. Jadi LPH itu wajib memiliki laboratorium yang terstandar atau laboratorium yang sudah terakreditasi oleh CAN ya untuk pengujian aspek halalnya. Kemudian LPH itu wajib memiliki kantor dan auditor halal. Jadi mereka tidak boleh mengaku LPH tapi tidak jelas sekretariatnya ada di mana gitu kan, alamatnya di mana, jadi harus jelas ya memiliki badan hukum ya. Ya kalau perlu dibuktikan dengan adanya akte notaris ya tentang pendirian LPH tersebut.
Kalau di perguruan tinggi, ya LPH itu bisa saja dia ada di bawah perguruan tinggi, ya misalnya seperti Halal Center yang ada di UIN, ya P3 JPH Pusat Pengkajian dan Pengembangan Jaminan Produk Halal, mereka bisa saja mendirikan LPH. Tapi syarat-syaratnya harus terpenuhi, ya. Antara lain tadi ya persyaratannya memiliki kantor dan perlengkapannya, kemudian memiliki auditor halal paling sedikit ya 3 orang yang sudah tersertifikasi. Kemudian yang ketiga memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang terakreditasi ya, yang laboratoriumnya terakreditasi. Jadi bisa saja UIN itu misalnya kerjasama dengan Kopindo, dengan lab yang lain yang berkaitan dengan pengujian kehalalan produk pangan ini. Nah, sekali lagi LPH itu bisa didirikan oleh lembaga instansi pemerintah, lembaga keagamaan Islam, atau yayasan Islam yang berbadan hukum. Ya. Kemudian ada yang kedua, ya berikutnya di pasal 48 ya tentang syarat auditor halal. Jadi LPH itu kan wajib memiliki minimal 3 orang auditor halal. Siapa auditor halal itu? Ya, auditor halal adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh LPH, di mana persyaratannya, ya, pertama dia warga negara Indonesia, kemudian beragama Islam. Halo? Maaf, saya lagi ada meeting dengan siapa ini? Untuk keperluan apa ya? Oh ya ya. Sudah ada Mbak ya. Maaf, makasih ya.